Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pipa organa. Pipa organa itu adalah suatu pipa kalau ditiup menghasilkan nada-nada. Nah, pipa organa itu ada dua macam, yaitu pipa organa buka dan pipa organa tutup. Pipa organa tertutup itu paling simpel, contohnya adalah tutup spidol. Nah, tutup spidol itu kan salah satu ujungnya tertutup, yang lain terbuka. Nah, itu dinamakan sebagai pipa organa tertutup. Jadi pipa organa tertutup itu hanya salah satu ujungnya yang ditutup. Nah, contoh lain adalah alat musik suku Indian, yaitu zampona. Zampona itu adalah seruling yang salah satu ujungnya ditutup, terbuat dari bambu-bambu pilihan gitu ya. Nah, itu bisa ditiup menghasilkan nada-nada juga. Nah, kalau pipa organa terbuka itu contohnya mungkin yang dipakai untuk trompet tahun baru. Nah, jadi pipa organa buka itu kalau saya gambar mentahannya seperti ini ya. Ini simpelnya aja, tapi sebenarnya gambarnya tidak seperti ini. Kedua ujungnya itu terbuka. Nah, kalau ditiup, maka di dalamnya akan menghasilkan gelombang stasioner. Nah, ciri-ciri gelombang stasioner itu punya simpul dan perut. Maka nanti di ujung-ujungnya ini akan selalu terjadi perut karena di ujung-ujungnya itu terbuka, sehingga partikel udara bebas bergerak di ujung-ujung yang terbuka. Nah, ini seperti mirip sebagai ujung bebas untuk gelombang stasioner yang terjadi pada tali. Cuma bedanya gelombang stasioner yang terjadi pada pipa organa ini adalah gelombang stasioner longitudinal gitu ya. Nah, tapi tetap bisa dianalogikan dengan gelombang transversal. Ya, sekali lagi, yang terjadi adalah gelombang longitudinal, terjadi rapatan dan regangan, tapi kita bisa analogikan dengan gelombang transversal. Bukan berarti bunyi gelombang transversal ya. Kita bisa analogikan gelombang bunyi longitudinal dengan gelombang transversal. Misalkan kalau terjadi bukit itu berarti di gelombang longitudinal terjadi rapatan. Kalau terjadi lembah pada gelombang transversal itu berarti terjadi regangan. Nah, jadi sekali lagi kita analogikan dengan gelombang transversal. Kalau pipa ini ditiup menghasilkan nada-nada. Nada-nadanya bisa nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, dan sebagainya. Nada dasar disebut sebagai nada harmonik 1. Nah, frekuensi nada dasar disimbolkan dengan F0. Kalau nada atas 1 disebut harmonik 2. Frekuensi nada atas 1 simbolnya F1, sedangkan nada atas 2 itu disebut juga harmonik 3. Frekuensi nadanya disimbolkan F2. Nah, kalau terjadi nada dasar, maka jumlah simpul perutnya itu pasti paling sedikit. Jumlah perut paling sedikit itu pasti 2 di ujung-ujungnya. Kalau jumlah simpul paling sedikit 1. Nah, kalau jumlah simpul paling sedikit 1, jumlah perut 2, ini berarti terjadi nada dasar. Jadi jumlah simpul dan perutnya paling sedikit. Jumlah simpulnya 1, jumlah perutnya 2. Nah, kalau panjang pipa ini saya sebut L, maka L-nya itu pasti setengah lambda nada dasar. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini kan setengah lambda. Ini setengah lambda ya. Jadi kalau ini ke situ, itu seperempat, seperempat. Jadi seperempat ditambah seperempat itu adalah setengah lambda. Jadi L-nya itu adalah setengah lambda 0. Lambda 0 berarti lambda nada dasar. Nah, kemudian nada yang di atasnya disebut sebagai nada atas 1. Nah, nada atas 1 itu jumlah simpulnya 2, pasti jumlah perutnya 3. Nah, L-nya itu 2/2 lambda nada atas 1 atau lambda 1. Nah, sekarang perhatikan kalau digambar gelombang stasionernya seperti ini ya. Nah, ini gambarnya, perhatikan di sini jumlah simpulnya 2, perutnya sebanyak 3. Kalau terjadi nada atas 1, maka di sini jumlah telurnya 1. Ini saya sebut telur aja ya. Nah, ini mirip telur yang lonjong ini. Jadi kalau begitu telurnya 1 kalau terjadi nada atas 1. Kalau terjadi nada atas 2, nah sekarang perhatikan di sini. Jumlah simpulnya meningkat lagi menjadi 3, jumlah perutnya 4. Selisih jumlah simpul dan perut untuk setiap nada selalu 1 ya. Lebih banyak perutnya daripada simpulnya. Nah, kalau ini nada atas 2, L-nya ini adalah 3/2 lambda nada atas 2.
Betul ya, ini 3/2 karena ini adalah 1 lambda, ini 1/4, yang ini 1/4, kalau dijumlahkan adalah 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Nah, perhatikan baik-baik di sini, ternyata kalau terjadi nada atas yang kedua, ini jumlah telurnya sebanyak 2. Jadi kita sebenarnya bisa menghubungkan antara frekuensi nadanya dengan jumlah telurnya. Kalau F1 telurnya 1, F2 itu telurnya pasti 2. Nah, gambar gelombang stasionernya di ujung-ujungnya pasti perut. Jadi batas-batas gelombang stasioner untuk pipa organa buka adalah berupa perut. Kita bisa merumuskan secara umum jumlah simpul untuk pipa organa terbuka itu adalah N+1, di mana N itu merupakan bilangan cacah. Jadi N itu bisa diisi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau nada dasar, N-nya diisi 0, kalau nada atas 1 diisi 1, kalau nada atas 2 diisi 2. Jadi contoh, kalau nada dasar, N-nya 0, berarti 0+1, jumlah simpulnya 1. Nah, jumlah perutnya pasti jumlah simpul ditambah 1. Jadi 2 jumlah perutnya. Kalau nada atas 1 berarti nanti F1 berarti frekuensinya, nanti N-nya diisi 1 ya. 1 tambah 1 jumlah simpulnya 2, berarti jumlah perutnya adalah 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan rumusan untuk L-nya itu seperti ini. L sama dengan, nah, L itu bisa ditulis seperti ini. N+1 dikalikan dengan setengah lambda N. Nah, perhatikan ya, kalau terjadi nada dasar, N-nya itu 0, ini 0 ya, lambda 0, berarti di sini 0. L-nya setengah lambda 0. Kalau lambda nada atas 1 ya, N-nya diisi 1. Ini lambda 1, berarti di sini 2, 2/2. Nah, seperti itu rumusnya. Ini rumus umumnya. Jadi N-nya itu tetap diisi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau begitu saya bisa merumuskan lambda N-nya itu adalah 2L dibagi dengan N+1. Nah, sekarang umpamanya kita ditanya berapa frekuensi nada dasarnya ya, rumusnya V per lambda 0. Padahal lambda 0-nya kan 2L ya. Nah, ya kan 2L. Jadi kalau perhatikan di sini lambda 0, N-nya 0 ya. Lambda 0, N-nya 0. Berarti 2L/1, V per 2L. Tadi juga saya sudah gambarkan di sini. Oke, jadi kalau mencari F1 itu V per lambda 1. Berarti V per lambda 1 adalah L, atau kalau pakai ini 1 ya. Berarti 2L/2. Atau boleh sih ditulis V per L begitu ya. Jadi kalau mencari F2 itu berarti V per lambda 2, berarti V per lambda 2-nya berarti ini 2, berarti 2L/3, dan seterusnya. Sekarang kita mencari frekuensi nada atas ke N ya. Jadi Fn itu berarti V per lambda N. Jadi kita bisa mengganti lambda N-nya pakai rumus umum tadi, yaitu 2L dibagi dengan N+1 gitu. Sehingga Fn-nya itu dapatnya adalah N+1 dikalikan dengan V per 2L. Padahal kita tahu V per 2L tadi itu adalah nada dasar. Lihatlah di sini, V per 2L itu adalah nada dasar. Jadi ini bisa ditulis, yaitu N+1 dikalikan dengan F0. Nah, ini kita sudah temukan rumus nada yang ke N. Jadi Fn itu frekuensi nada yang ke N. Jadi bisa nada dasar, nada atas, dan seterusnya. N-nya tetap diisi 0, 1, 2, 3 dengan 0. N-nya kalau nada dasar, kalau nada atas 1 diisi 1, kalau nada atas 2 ya diisi 2, dan seterusnya. Lah, V ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Nah, kalau cepat rambat bunyi di udara belum tahu, itu dianggap 340 meter per sekon. Kalau Anda belum tahu rumusan cepat rambat bunyi di udara atau dalam gas, tontonlah video saya yang membahas mengenai cepat rambat bunyi dalam medium. L itu menyatakan panjang pipa organa, satuannya adalah meter. Nah, perhatikan baik-baik, tadi kita sudah menemukan rumus nada ke N-nya. Jadi kalau ini F0, N-nya 0, ini 0 ya. Berarti 1 dikalikan dengan F0. F0, N-nya 0. Jadi 1 F0. Kalau F1 berarti ini 1 tambah 1, 2, 2 F0. Kalau F2 berarti 3 F0,
F3 berarti 4 F0 dan seterusnya. Kalau Fn plus 1 itu sama dengan N plus 2 F0. Kalau kita lihat di sini ternyata nada-nada harmoni yang dihasilkan pipa organa terbuka itu membentuk barisan aritmatik. Jadi lihat di sini bahwa perbedaan setiap suku itu selalu sama, yaitu F0. Jadi frekuensi nada dasar yang dihasilkan pipa organa terbuka adalah selisih dari frekuensi nada-nada yang berdekatan. Jadi bisa kita simpulkan perbandingan frekuensi nada-nada harmonik yang dihasilkan oleh pipa organa terbuka merupakan bilangan asli. Jadi kalau F0 nilai perbandingannya 1, F1, 2, F2, 3, dan seterusnya. Karena perbandingan frekuensi nada-nada harmonik yang dihasilkan oleh pipa organa buka itu merupakan bilangan asli, maka perbandingan ini sering disebut sebagai integer harmonik. Gunanya apa perbandingan seperti ini? Gunanya adalah untuk menghitung frekuensi suatu nada kalau salah satu nada diketahui. Nah, contoh paling gampang seperti ini ya. Contohnya, misalkan nada dasar diketahui, anggap aja 400 Hz. Saya disuruh mencari F3. Bagaimana cara mencarinya? Ya langsung pakai perbandingan F3 dibanding F0. Kalau 3 pasti 4, perbandingannya 3, 4, kalau 0, 1 gitu ya. Jadi F3 itu adalah 4 kali F0, berarti 4 dikalikan F0, 400, berarti 1600 Hz. Begitu. Nah, yang kedua adalah pipa organa tutup atau disingkat pot. Pipa organa tertutup itu berarti salah satu ujungnya saja yang ditutup. Contohnya adalah paling sederhana tutup spidol. Ya, jadi ini salah satu ujinya tertutup seperti ini. Kalau ditiup bibirnya di sini ya. Nah, kalau menghasilkan nada, maka nanti nada-nada yang dihasilkan itu bisa nada dasar, nada atas 1, nada atas 2, dan seterusnya. Di bagian tertutupnya ini pasti akan terjadi simpul, sedangkan bagian yang terbuka akan terjadi perut. Nah, perhatikan, jadi bagian terbuka ini partikelnya bisa bergerak bebas di situ ya. Nah, sedangkan bagian yang tertutup ini seperti gelombang stasioner yang terjadi pada tali, yaitu ujung yang terikat. Kalau terjadi nada dasar berarti jumlah simpul perutnya paling sedikit. Jumlah simpul paling sedikit itu 1, jumlah perut paling sedikit 1. Jadi kalau terjadi nada dasar maka jumlah simpul perutnya harus 1. Kalau digambar seperti ini ya. Nah, ini mulai dari simpul, nah terus kemudian berakhir dengan perut. Jadi ujung-ujung gelombang stasionernya adalah simpul dan perut. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah seperempat gelombang. Kalau diteruskan ke sana gitu ya. Ini seperempat gelombang. Jadi L-nya, panjang pipanya itu adalah seperempat dari lambda nada dasar yang terjadi. Nah, kalau terjadi nada atas 1 atau harmonik 3, simbol frekuensinya tetap F1 ya, nada atas 1. Ini jumlah simpul perutnya 2, sama ya. Dan L-nya itu 3/4 lambda nada atas 1. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, ini kan. Nah, gambarnya seperti itu. Ini adalah simpulnya, perutnya 2, simpulnya 2. Nah, L-nya berapa lambda? Ini kan setengah lambda ditambah seperempat, jadi 3/4. Nada atas 1 sering juga disebut sebagai harmonik 3. Kalau nada dasar, sini harmonik 1 ya. Kalau nada atas 1 itu harmonik 3. Karena yang muncul nanti adalah nada harmonik ganjil, nanti kita akan buktikan selanjutnya ya. Nah, kalau nada atas 2 itu disebut sebagai harmonik 5. Simbolnya frekuensinya F2. Nah, sekarang perhatikan gambar gelombang stasionernya. Awalnya dari simpul ya, terus berakhir dengan perut. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini simpulnya sebanyak 3, perutnya juga sebanyak 3. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa untuk pipa organa tertutup, lihatlah jumlah simpul selalu sama dengan jumlah perutnya. Nah, sekarang kita cari hubungan antara panjang pipa dengan panjang gelombang yang terjadi untuk nada atas 2. Ini kan 1 lambda ditambah seperempat, jadi 5/4 lambda. Nah, nada atas 2 ini sering juga disebut sebagai nada harmonik 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pipa organa tertutup yang muncul adalah nada-nada harmonik ganjil. Jumlah simpul dan perut untuk pipa organa tertutup adalah N plus 1, selalu sama ya.
Nah, F0 itu N-nya diisi 0, F1 N-nya diisi 1, F2 N-nya diisi 2, dan seterusnya. Rumusan panjang pipa untuk pipa organa tertutup adalah 2N plus 1 kalikan 1/4 lambda N. Kalau nada dasar N-nya diisi 0, nanti 0 tambah 1 kali 1/4 lambda 0. Jadi untuk nada dasar L-nya adalah 1/4 kali lambda 0. Kalau nada atas 1 N-nya diisi 1, nanti N-nya diisi 1 di sini ya. Nah, terus kemudian 1/4 kali lambda 1. Nah, jadi L-nya nanti adalah 3/4 lambda 1 dan seterusnya. Nah, untuk rumusan lambda ke N-nya itu bisa ditulis yaitu 4L per 2N plus 1. Jadi kalau misalkan kita menghitung F0-nya, frekuensi nada dasar ya V per lambda 0, berarti V lambda 0-nya N-nya diisi 0. Jadi kalau N-nya diisi 0 berarti 4L per 1 gitu ya. Nah, terus ini bisa juga ditulis V per 4L sih ya. Nah, F1 itu ditulis V per lambda 1, V per lambda 1-nya N-nya diisi 1. Jadi kalau begitu kan 4L per 3. Nah, perhatikan sekarang, kalau terjadi nada atas 1, jumlah telurnya kan 1 itu ya. Lihat, kalau terjadi nada atas 2, jumlah telurnya 2. Nah, sekarang kita mencari rumusan frekuensi nada ke N-nya, yaitu V per lambda N. Nah, lambda N-nya tadi itu kan sama dengan 4L dibagi dengan 2N plus 1. Jadi ini hasilnya Fn-nya berarti 2N plus 1 dikali dengan V per 4L. Nah, tetapi V per 4L itu apa? Nah, tadi kan F0 itu ya. Jadi kalau begitu ini bisa ditulis 2N plus 1 dikalikan dengan F0. Nah, sekarang kita sudah menemukan rumus frekuensi nada ke N, yaitu 2N plus 1 dikalikan dengan F0. Fn itu frekuensi nada ke N, satuannya Hertz, N-nya diisi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. V itu cepat rambat bunyi di udara, tentu saja satuannya meter per sekon. L itu panjang pipa organa, satuannya meter. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. F0 itu berarti hanya diisi 0 ya. 2 kali 0 tambah 1 berarti dikalikan F0, hasilnya adalah 1 F0. F1 berarti N-nya 1, berarti nanti hasilnya adalah 3 kali F0. Kalau F2 N-nya diisi 2 ya, sehingga 5 kali F0. Lihatlah di sini, ternyata selisih nada yang berdekatan itu selalu 2 kali F0. Nah, sekarang perhatikan ya, di sini kalau F0 ternyata 1 F0, habis 1 F0, 3 F0. Nah, terus kemudian lihat, langsung 5 F0, tidak ada 2 F0, 4 F0 tidak ada di sini. Yang muncul hanya harmonik ganjil. Oleh sebab itu F0 disebut harmonik 1, F1 disebut harmonik 3, dan F2 disebut sebagai harmonik 5. Nah, kalau Fn nanti 2N plus 1 kali F0, Fn plus 1 itu 2, berarti N-nya diganti N plus 1 kali F0. Tapi lihat ini, selisih 2 nada berturutan itu selalu 2 kali frekuensi nada dasar. Nah, jadi kalau begitu, 2 kali frekuensi nada dasar ini merupakan selisih nada yang berturutan. Jadi kalau kita mau mencari F0-nya berapa, gampang. 2-nya dipindah ke ruas kanan aja. Jadi F0-nya adalah setengah dalam kurung Fn plus 1 dikurangi dengan Fn, atau separuh dari selisih nada berturutan. Nah, nada-nada yang dihasilkan oleh pipa organa tutup ternyata perbandingan frekuensinya itu merupakan bilangan ganjil. Jadi tidak mungkin muncul bilangan genapnya. Nah, kalau kita lihat nilainya 1 banding 3 banding 5 banding 7. F0 itu nilai perbandingannya 1, F1 3, 2 itu 5, F3 itu 7, dan seterusnya. Nah, karena perbandingannya itu merupakan bilangan ganjil, perbandingan ini sering disebut sebagai perbandingan odd harmonik. Odd harmonik artinya berarti harmonik ganjil. Fungsi perbandingan dari nada-nada ini selain mencirikan pipa organa tertutup juga bisa digunakan untuk mencari frekuensi nada kalau salah satu nada diketahui. Contohnya adalah seperti ini ya. Kalau misalkan F0 diketahui 600 Hz. Nah, ditanya berapa nilai dari F2-nya.
Nah, itu sangat mudah sekali, pakai perbandingan aja F2 dibanding F0. Jadi kalau 2 itu nilai perbandingannya tadi adalah 5 ya. Nah, sedangkan 0 nilai perbandingannya 1. Jadi kalau begitu F2 itu 5 kali F0. Jadi 5 kali 600. Berarti hasilnya adalah 3000 Hz. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah pipa organa terbuka mempunyai panjang 40 cm. Pipa itu ditiup hingga timbul nada harmonik pertama sebesar 400 Hz. Cepat rambat bunyi dalam pipa itu sebesar berapa? Nah, kalau terjadi harmonik 1, berarti itu nada dasar. Berarti F0-nya dalam soal itu sebesar 400 Hz. Panjang pipanya adalah 40 cm, sedangkan yang ditanyakan dalam soal adalah cepat rambat bunyi dalam pipa, berarti dalam kolom udara dalam pipa itu. Nah, kalau ditanya V itu berarti F dikalikan lambda. Kalau F-nya 0, maka lambdanya juga harus lambda 0. Lambda nada dasar. Padahal kita tahu lambda nada dasar itu adalah 2 kali panjangnya pipa. Jadi kalau begitu F0-nya adalah 400 kali 2, L-nya adalah 40 cm atau boleh ditulis 0,4 meter. Ini kali 0,4 meter ya. Nah, jadi kalau begitu jawabannya ini adalah 320 meter per skon. Contoh soal nomor 2, pipa organa buka menghasilkan nada-nada harmonik 680 Hz, 1020 Hz, 1360 Hz secara berturutan. Cepat rambat bunyi di udara 340 meter per skon. Hitunglah frekuensi nada dasarnya. Nah, perhatikan baik-baik di sini bahwa pada pipa organa buka, frekuensi nada dasar itu merupakan selisih 2 nada yang berturutan. Jadi kalau misalkan ini yang saya sebut Fn ya, yang ini berarti Fn plus 1, yang ini Fn plus 2. Jadi kalau begitu, kalau ditanya F0 sangat mudah, yaitu selisih nada yang berturutan. Langsung aja ini beda dari barisan ini ya. Jadi 1020 dikurangi 680. Jelas ini hasilnya adalah 340 Hz. Nah, inilah frekuensi nada dasarnya. Nah, kalau ditanyakan panjang pipa itu berapa? Sangat mudah, karena untuk pipa organa buka F0 itu kan V per 2L ya. Jadi F0-nya 340, V per 2, L-nya ditanyakan. Padahal V-nya sudah ada kan di situ. Langsung ditulis saja 340. Jadi kalau begitu L-nya ini kita coret, ini berarti setengah meter alias 50 cm. Nah, sekarang pertanyaan C, jumlah simpul dan perut untuk nada 680 Hz. Nah, perhatikan nada dasarnya tadi itu adalah 340 Hz. Nah, ini selisihnya kan 340 ya. Jadi di sini tentu suku ini selisihnya juga 340 terhadap suku yang itu. Jadi yang ini ditulis berapa? Berarti kan 340 gitu kan ya. Jadi kalau begitu habis 340, 680, 1020, 1360 dan seterusnya. Gitu kan? Jadi ini merupakan nada dasar. Jadi kalau ini nada dasar berarti ini nada atas 1. Nah, ini nada atas yang kedua, ini nada atas yang ketiga gitu ya. Jadi kalau begitu 680 itu adalah nada F1, nada atas 1. Jadi N-nya kita isi 1. Nah, untuk pipa organa buka, jumlah simpulnya itu selalu N plus 1. Jadi 1 ditambah 1 sehingga hasilnya 2. Kalau jumlah perut berarti jumlah simpul ditambah 1, yaitu 3. Contoh soal yang ketiga, ini ada sebuah pipa organa menghasilkan deretan nada berturutan 243 Hz dan 405 Hz. Hitung frekuensi nada dasarnya. Perhatikan ya, ini belum diketahui jenis pipa organanya apa, pipa organa buka atau pipa organa tertutup. Nah, caranya kita bandingkan dulu 243 dibanding 405. Nah, kita bagi dengan 81 aja, dibagi 813, ini dibagi 815.
Jadi perbandingannya merupakan bilangan ganjil berturutan. Ini mencirikan pipa organa tertutup. Jadi kalau 3 itu berarti F1, kalau 5 berarti F2. Ingat tadi oud harmonik ya. Jadi kalau 1, 3, 2, 5, 2N plus 1. 2 kali 1 tambah 1, 3. 2 kali 2 tambah 1, 5. Jadi 1, 3, 2, 5. Jadi kalau begitu saya tahu sekarang, ini adalah F1, yang itu adalah F2. Jadi saya tahu F1 itu 243 Hz, sedangkan F2-nya itu adalah 405 Hz. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya nada dasar, ya kalau ditanyakan nada dasar, itu kan nada berturutan dibagi 2. Jadi ini kan berturutan nadanya. Jadi setengah, langsung aja 2 dikurangi F1 jadi setengah. Ini saya kalau kurangi 405 dikurangi 243 itu adalah 162 ya. Jadi ini saya kurangi, nilainya adalah 162. Nah, kalau begitu F0-nya atau nada dasarnya frekuensinya diketahui 81 Hz. Jika ada pertanyaan berapa nilai frekuensi nada atas yang keempatnya, frekuensi nada atas keempat itu langsung pakai perbandingan. F0-nya sudah diketahui ya. Nah ini kan 2N plus 1. Jadi 2 dikalikan 4 ditambah 1. Jadi nilai perbandingannya adalah 9. 2N plus 1, 2 kali 0 tambah 1 adalah 1. Jadi kalau gitu F4 itu 9 kali F0. Jadi 9 kali 81. Berarti 729 Hz. Pertanyaan C, jumlah simpul dan perut untuk nada 405 Hz. Tadi sudah kita temukan 405 Hz itu adalah nada atas 2. Jadi kalau nada atas 2 berarti N-nya itu 2. Untuk pipa organa yang tertutup, jumlah simpulnya selalu sama dengan jumlah perut, yaitu N plus 1. Jadi N-nya 2 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 3. Jadi jumlah simpul maupun perutnya sama sebesar 3. Soal berikutnya, nada atas 1 yang dihasilkan pipa organa buka beresonansi dengan nada atas 2 yang dihasilkan pipa organa tutup. Jika panjang pipa organa buka 20 cm, maka panjang pipa organa tutup adalah berapa? Nah, ini yang diketahui. Di sini cuma panjang pipa organa buka, saya tulis LB aja 20 cm. Di sini yang tanyakan panjang pipa organa tutup kalau terjadi resonansi. Nah, ingat bahwa kalau pipa organa buka, nada ke N-nya itu rumusnya apa tadi? N plus 1 V per 2L. Tetapi kalau pipa organa tutup, Fn-nya bilangan ganjil 2N plus 1 kali V per 4L. Jadi kalau terjadi resonansi, itu berarti frekuensinya harus sama. Jadi frekuensi nada atas 1 pipa organa buka itu sama dengan frekuensi nada atas 2 pipa organa tutup. Berarti F1 untuk yang buka, ini diisi 1 ya. Jadi ini 1 tambah 1, 2 dibagi 2 habis, jadi nilainya V per L. Nah, L-nya ini ada L buka. F2 berarti N-nya diisi 2 untuk pipa organa yang tertutup ini. Ini 2. 2 kali 2 tambah 1, itu adalah 5 kali V per 4L tutup. Nah, sekarang V-nya bisa saya coret. Berarti L tutupnya 5 per 4 kali L buka. Berarti 5 per 4. L bukanya tadi adalah 20. Jadi kalau begitu 100 bagi 4 hasilnya adalah 25 cm. It's very easy problem.